Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami merupakan kelompok 13 yang akan menjelaskan mengenai Bhinneka Tunggal Ika. Anggota kelompoknya ada Adila Aulia Desrianti, Intan Mafiroh, Lira Septiani, Audia Safitri, Dede Junior Putra, Farid Sidik, Limba Jati Dwi Jatmiko, M. Arif, Rizky Pohan. Apa sih Bhinneka Tunggal Ika? Secara etimologi, kata-kata Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno. Bhinneka memiliki makna ragam atau beraneka, tunggal adalah satu, ika adalah itu. Sehingga, arti Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetap satu tujuan. Maknanya, dengan jiwa dan semangat bangsa Indonesia mengakui realitas bangsa yang majemuk. Suku, bahasa, agama, ras, golongan, dan lain-lain, namun tetap menjunjung tinggi persatuan. Selanjutnya yang akan dibahas ialah mengenai aspek-aspek yang ada dalam Bhinneka Tunggal Ika. Terdapat beberapa aspek yang terkandung di dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama ialah keragaman etnis dan budaya. Kenapa hal ini termasuk ke dalam aspek yang ada dalam Bhinneka Tunggal Ika? Itu dikarenakan Indonesia memiliki lebih dari 1.300 suku bangsa, dan masing-masing suku bangsa tersebut memiliki bahasa, tradisi, dan budaya yang unik yang mereka miliki. Nah, dengan banyaknya keragaman yang ada di Indonesia, maka Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan dan menekankan betapa pentingnya untuk menghormati serta melestarikan adat istiadat dan budaya dari tiap kelompok tersebut. Lalu yang kedua, yaitu toleransi beragama. Di Indonesia, itu terdapat berbagai agama yang dianut oleh masyarakat, seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, toleransi antar agama itu sangat diperlukan dan diharuskan, karena hal itu akan menjadi kunci agar setiap pemeluk agama dapat hidup berdampingan dengan damai, saling menghormati keyakinan masing-masing, serta menjunjung tinggi keyakinan masing-masing. Selanjutnya, ada persatuan dalam keberagaman. Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman, terdiri dari berbagai kelompok masyarakat dengan latar belakang suku, agama, dan budaya yang berbeda. Namun, keberagaman ini bukanlah alasan untuk perpecahan, melainkan kekuatan yang menyatukan kita. Di bawah payung Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, kita semua terikat dalam semangat persatuan. Inilah yang membuat Indonesia kuat, perbedaan yang dirangkai menjadi satu kesatuan untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis, saling menghormati, dan saling mendukung. Lalu, ada juga kesetaraan dan keadilan sosial. Jadi di Indonesia, prinsip kesetaraan keadilan sosial menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama, terlepas dari suku, agama, atau budaya. Setiap individu berhak atas kesempatan yang setara dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari akses ekonomi, pendidikan, hingga politik. Semua harus diperlakukan dengan adil. Prinsip ini adalah fondasi penting untuk membangun masyarakat yang harmonis dan sejahtera, di mana setiap orang mendapatkan hak yang layak dan diperlakukan dengan penghormatan yang setara. Implementasi Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan multikulturalisme bangsa dapat diwujudkan melalui berbagai cara. Yang pertama adalah melalui pendidikan multikultural. Pendidikan berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dengan cara berikut. Yang pertama, mengajarkan toleransi. Ini mengajarkan kita untuk menghargai perbedaan dan menerima keragaman budaya, agama, dan pandangan yang ada di masyarakat. Yang kedua, menghargai keragaman budaya. Kita dapat belajar mengenai sejarah, seni, bahasa, dan tradisi dari berbagai kelompok etnis dan budaya. Yang ketiga, mendorong hidup berdampingan secara damai. Pendidikan multikultural mempromosikan hidup berdampingan secara damai di masyarakat. Kita diajarkan untuk mengatasi konflik yang ada dengan cara yang damai. Yang keempat, membangun kesadaran kritis dan empati. Kita diajarkan untuk mengembangkan kesadaran kritis terhadap isu-isu sosial seperti diskriminasi dan ketidakadilan. Dengan meningkatkan empati dan kemampuan untuk melihat perspektif orang lain, kita bisa lebih memahami pengalaman dan tantangan yang dihadapi oleh orang lain. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam sistem pendidikan, Indonesia dapat membentuk generasi muda yang lebih sadar, empatik, dan siap untuk berkontribusi pada masyarakat yang lebih inklusif dan harmonis.
Selanjutnya, implementasi Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan multikulturalisme bangsa. Penegakan hukum memastikan bahwa hukum yang diterapkan di Indonesia diberlakukan secara adil, tanpa adanya diskriminasi, dan mengatasi segala bentuk intoleransi dan kekerasan berbasis sara, yaitu suku, agama, ras, dan antar golongan. Hal ini menunjukkan bahwa semua warga negara Indonesia harus diberlakukan secara adil di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi, yang menunjukkan bahwa suku, agama, ras, dan antar golongan tidak boleh menjadi dasar perlakuan berbeda dalam proses hukum. Penegakan hukum yang adil menguatkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika dengan memastikan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan. Kemudian, penegakan hukum harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Proses hukum harus dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab oleh aparat, memungkinkan masyarakat untuk memantau pelaksanaannya. Transparansi dan akuntabilitas ini dalam penegakan hukum dapat memastikan bahwa keadilan tidak hanya dilakukan, tetapi juga terlihat dilakukan oleh masyarakat, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan memperkuat prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Implementasi Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan multikulturalisme bangsa selanjutnya adalah dengan perayaan keberagaman melalui seni dan budaya. Tentu kita semua tahu, seni dan budaya menjadi sarana yang penting dalam merayakan keberagaman yang ada di Indonesia. Kegiatan-kegiatan seperti festival budaya, pertunjukan seni lintas suku dan agama, dan pameran budaya, serta banyak lagi kegiatan-kegiatan lainnya. Dengan kegiatan ini, masyarakat dapat lebih mengenal dan menghargai kekayaan dan keberagaman budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Selain itu, penting juga untuk mengintegrasikan konsep keberagaman budaya dan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam kurikulum pendidikan, sehingga generasi-generasi muda dapat memahami pentingnya toleransi dan menghormati perbedaan. Media massa dan platform digital juga bisa dimanfaatkan untuk mempromosikan keragaman budaya melalui cerita, musik, film, dan seni yang mencerminkan kebinekaan Indonesia. Selain itu juga, kolaborasi antar budaya, antar seniman, budayawan, dan komunitas dari berbagai latar belakang dapat menghasilkan karya seni yang memperkuat solidaritas dan persatuan. Dengan demikian, Bhinneka Tunggal Ika dapat dijadikan fondasi kuat untuk memperkuat multikulturalisme dan mempererat persatuan bangsa melalui perayaan seni dan budaya. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan kita pada materi kali ini adalah Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan yang menjadi fondasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Semboyan ini mencerminkan semangat persatuan dalam keberagaman yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Dalam konteks kehidupan yang majemuk, Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan kita untuk menghargai dan merayakan perbedaan yang ada, baik dalam hal suku, agama, ras, maupun budaya, namun tetap bersatu dalam bingkai NKRI. Dengan menegakkan nilai-nilai ini, Indonesia dapat memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan hak dan perlakuan yang adil, sehingga tercipta kesejahteraan yang merata dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Selain itu, Bhinneka Tunggal Ika juga menekankan pentingnya toleransi, saling menghormati, dan kerjasama antar seluruh elemen masyarakat. Dengan menjadikan semboyan ini sebagai pedoman kehidupan sehari-hari, bangsa Indonesia dapat menghadapi tantangan masa depan dengan lebih solid, serta membangun negara yang kuat dan sejahtera bagi semua. Pancasila itu jiwa dan raga kita. Ada di aliran darah dan detak jantung kita. Berkat keutuhan bangsa dan negara. Saya Jokowi, saya Indonesia, saya Pancasila.